Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di Google Meeting hari ini dengan tema ngobrol bareng dengan alumni teman-teman SMA. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Mundo ini kita dan rekan guru semuanya telah bisa bergabung dengan kami di sini, dan apresiasi sangat besar sekali kepada teman-teman alumni yang sudah mau meluangkan waktunya bisa join juga di room kita ini untuk berbagi ya dengan adik-adik di teman-teman adik di SMP, berbagi cerita sebenarnya sih ya. Jadi forumnya tidak terlalu formal, insya Allah sampai yang ke depan kita akan bertanya jawab, mungkin ya bisa nanti kita bisa forum tanya jawab. Sebenarnya nanti akan coba saya perkenalkan satu-satu, mungkin ada teman-teman di SMP belum kenal mungkin ya, mungkin wajahnya mungkin tidak asing, cuma mungkin nggak kenal satu persatu sekarang ada di mana gitu ya. Oke, baik. Salam. Tidak lupa kita serahkan kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafiat hari ini semuanya di tengah pandemi yang alhamdulillah ya sampai sekarang masih berlangsung, dan mudah-mudahan cepat berakhir ya, supaya kita bisa ketemu offline lagi. Sangat rindu sekali ketemu dengan teman-teman semuanya. Kita bisa beraktivitas lagi kembali di sekolah juga, sudah rindu sekali dengan bangku-bangku di sekolah, bertemu dengan anak-anak juga, karena kesulitan luar biasa melakukan komunikasi online itu ya sangat membosankan juga sih, ada rasa jenuhnya. Sedemikian rupa kita bangun forum ngobrol bareng alumni ini supaya juga membuat variasi di tengah pandemi ini, supaya ada motivasi ya buat teman-teman semuanya gitu, buat adik-adik kelasnya mencontoh ke kakak-kakak kami yang sudah alhamdulillah sudah sukses berada di tingkat universitas nih hari ini ya. Di sini mungkin saya mulai perkenalkan. Saya mohon izin Pak Mundo, Misumi, Pak Cipta, dan bagian guru semuanya. Mohon izin untuk membacakan siapa saja yang berada di room kita. Kalau ada yang terlewat mohon diingatkan. Mungkin boleh dibantu teman-teman yang kakak-kakak alumni. Saya bacakan CV-nya, mungkin saya perkenalkan lah ya. Maaf ya, kami di rumah. Mohon dipin supaya terlihat wajahnya ya. Dimulai dari Kak Adit Perdana Putra. Kak Adit Perdana Putra, boleh dipin dulu ya. Kak Adit, wajahnya, ID-nya, gambarnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Kak Adit ini angkatan ke berapa Kak? Kedua ya? Ke-1 ya? Ke-1 Kak. Ini adalah angkatan ke-1 di SMA. Dan alhamdulillah dulu itu Kak Adit menjabat sebagai ketua OSIS SMA Insan Rabani, dan beberapa kali juga di event itu pernah juga menjadi wakil ketua pensi SMA Insan Rabani. Apa Kak namanya waktu itu ya? Revolution. Ya, yang masih ada tulisannya ya di temboknya di sana. Masih ada tulisannya sekarang. Dipakai buat spot foto terus Kak di situ Kak. Iya, jadi spot foto ya. Dan sekarang juga alhamdulillah tergabung dalam radio kampus di UMN. Kak Adit ini sekarang ini kuliah di Universitas Multimedia Nusantara UMN dengan jurusan ilmu komunikasi. Jadi cacis-cusnya luar biasa nih Kak Adit ya. Nah, insya Allah. Karena beliau ada sebagai penyiar radio di kampus dan ketua, kalau di kampus itu namanya UKM ya kayak, tapi di sini kita bilangnya eskul lah ya, biar familiar di teman-teman. Jadi ada eskul band di kampus, masih ngeband karena dulunya emang senang ngeband ya Kak. Iya, dari dulu. Ya, siap. Terima kasih Kak waktunya telah bergabung di sini. Oke. Lalu ada Kak Handi, Handi? Belum ada ya?
Lalu ada Kak Rima alias Sufi Ikrima. Saya agak ngacak karena berdasarkan ini aja ya. Kak Rima ini angkatan keberapa ya Kak Rima? Angkatan Alias Sufi keempat nih. Ikrima. Angkatan keempat, ya angkatan keempat. Sekarang Kak Rima ini kuliah di Erlangga ya, Universitas Erlangga. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Iya benar nih. Oke, di Surabaya ya, Sidoarjo. Ya benar. Nah, kayak cuma sekarang tapi sekarang lagi di BSD ya? Karena Iya, baru Miss, pulang lagi ya. di BSD udah. Dulu menjabat OSIS juga Kak? Enggak, Miss, saya rohis. Oh, Rohis, tergabung di Rohis ya waktu di SMA ya. Oke, terima kasih Kak Rima. Iya, makasih juga. Lalu ada Kak Diva. Kak Diva Lovita Exalanti. Kak Diva, Iya, Miss. ya Kak Diva angkatan keberapa? Angkatan keempat. Angkatan keempat. Oh, bareng sama Rima ya? Iya. Oke, Kak Diva ini sekarang ngampus di Universitas Negeri Malang Iya, Miss. Benar. dengan jurusan psikologi. Iya. Kak Diva dulu Betul. OSIS juga? Iya, dulu OSIS, tapi satu periode. Satu periode. Oke. Menjabat sebagai apa Kak? Dulu, Kak? Dulu itu anggota divisi bahasa dan seni. Ya. Oh, bahasa dan seni. Kalau di SMA berarti Sekbid 2 itu. Oke. Terima kasih Kak Diva. Iya, makasih, Miss. Ada Kak Amanda. Kak Amanda angkatan ke Halo? Kak Amanda. Kak Amanda? Ya, Miss ya. Iya, Kak Amanda angkatan ke berapa Kak Amanda? Sama Miss angkatan keempat. Oh, angkatan keempat juga ya. Sekarang di UGM ya. Udah mulia ya dengan jurusan bahasa dan sastra Inggris. Iya, Nah, Miss. Kak Amanda juga nih dulu aktif di OSIS juga ya. Oke. Terima kasih Kak Amanda waktunya. Lalu Iya. ada Kak Rifki. Kak Rifki Halo, Miss. mana Kak Rifki? Ya, Kak Ya, Miss. Rifki ini sekarang sudah lulus ya Kak ya? Kebetulan Iya, Miss, kemarin di alhamdulillah. apa Kak nama Genesa ininya? Flight Academy, Miss. Hah? Genesa Flight Academy. Organisasi ya, karena Iya. dia penerbangan ya. Iya, Dan Miss, penerbang. alhamdulillah sudah wisuda kemarin Desember ya Kak ya? Iya, Miss, alhamdulillah sudah Desember kemarin. Oke, sekarang tinggal nunggu kerjaan ya. Iya, Miss. Semoga lancar semuanya. Amin. Oke, lalu ada Kak Muhammad Bukti Khalif Perdana. Ya, Miss. Khalif, ya alhamdulillah Kak Khalif nih. Kak Khalif ini angkatan ke Pertama, Miss. pertama juga Ya. bareng sama Kak Adit ya. Adit. maksudnya ya. Sekarang ngampus di IULI Iya, Miss. dengan jurusan hubungan internasional. Iya. Dulu aktif di OSIS Kak? Dulu anggota, Miss. Oh, Anggota BOM, iya. ya. Anggota BOM. Alhamdulillah. Lalu lanjut, makasih ya Kak Khalif. Ya, Miss. Lalu ada Kak Alfreda Gusti. PTS apa Kak? Patriota Mustiogo, Miss. Oh, panjang ya. Nah, Kak Alfreda ini sekarang kuliah di CAT Institute. CAT ya, CAT Iya. Institute dengan jurusan Financial Technical Analyst. Bisa Kak? Iya, betul. Ya, betul ya. Nah ini teman-teman kalau berbisnis bolehlah dengan Kak Alfreda nih. Egonya. Oke, Kak Alfreda ini juga angkatan pertama ya Kak ya? Angkatan kedua, Miss. Oh, kamu angkatan kedua ya? Enggak bareng sama Angkatan kedua. Kak Adit ya? Adik kelasnya. Oh, di kelas. Serasa seperti angkatan pertama ya Kak? Tua gitu, Miss, maksudnya, Miss. Enggak sih. Enggak begitu sebenarnya. Oh, iya. Ya, angkatan kedua, alhamdulillah. Sekarang stay di mana Kak?
sekarang di BSD. Oh, masih di BSD, alhamdulillah. Di Karena dulu BSD. sempat mana? Di mana di Jawa? Kalimantan. Oh, di Kalimantan justru malah ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Alfreda. Nanti kita berbagi Iya, ya. Kak iya, Alfreda dulu sama-sama. di OSIS kayaknya ketua ya? Kayaknya sih iya, Miss. Kayaknya ketua. Kayak ketua, tapi angkatan kedua ya. Iya, ketua angkatan kedua. Baik, ya. Lalu ada Kak Rizky Raditya Fitri. Kak Dita. Halo, Miss. Ya, ini Kak Dita yang cantik sekali. Alhamdulillah Kak Dita angkatan kedua ya, bareng sama Al ya? Iya, angkatan kedua. Angkatan kedua. Kak Dita sekarang kuliah di Universitas Negeri Semarang dan mengambil jurusan hukum ya, Fakultas Hukum ya Kak ya. Alhamdulillah sekarang lagi Iya, Miss. skripsi juga. Semoga skripsi Iya. lancar ya. Amin, doain ya, Miss. Dulu juga di OSIS ya Kak ya? Iya, OSIS. Jadi wakil ketua, benar nggak? Enggak, SMA itu bendahara. Cuman kalau SMP saya lupa apa ya. Soalnya panjang. Kesamaan ya, sekian puluh tahun lalu gitu kan. Lalu, makasih ya Kak Rita. Ya, Miss. Lalu ada Kak Vivian Aflah. Halo, Nah, Miss. ini ada the Master of Psikologi. Oke. Enggak, Kak Salma, Vivian. ada Diva juga, psikologi. Nggak ada ya. Oke. Kak Vivian Aflah ini angkatan kedua ya, Dua. bareng Dua. Kak Al. Oke, berarti sama Alfreda ya. Sekarang ngampus di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo ya. Iya, Miss, benar. Jurusan psikologi. Kalau Kak Vivian dulu bendahara, Sekretaris, Miss. Sekretarisnya Iya, Alfreda. Sekretaris OSIS, ting, Sekretaris. bukan? sekretaris OSIS ya, bukan sekretarisnya Kak Alfreda ya. Iya, bukan. Iya, tapi ini sahabat luar biasa, mereka bertiga selalu kompak. Ya, terima kasih Kak Vivian. Iya, Miss. Oke, lalu ada Kak Salma Dinhak. Masih ada Kak Salma? Masih hadir. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Kak Salma. Kak Salma ini angkatan keempat ya, bersama Amanda ya? Iya, Miss. Kak Amanda sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, Undip ya. Jurusan psikologi, betul? Betul, teman-teman Miss. kita banyak yang jurusan psikologi ya. Ya, alhamdulillah. Ini temennya, ini nanti bisa ini loh, berjoin dengan Miss Rika sama Miss Eva di sekolah. Lalu, Siap. oke, bentar, ada siapa lagi nih ya? Kak Fatir? Ada Kak Fatir? Iya, Miss. Ya, Iya, Miss. yang cantik kalau Kak Fatin angkatan keempat ya, Bang Salma ya? Iya, Miss. Ya, Kak Fatin ini sekarang kuliah di Atmajaya, Fakultas Teknobiologi, Program Studi Teknologi Pangan. Wah, luar biasa. Kak Fatin dulu berperan sebagai bendahara OSIS, betul? Bukan. Apa tuh? Bendaharanya buat acara sekolah itu. Oh, salah ya. Iya. Kayaknya megang duit soalnya. Oke. Dulu di OSIS menjabat apa, Kak Fatin? Anggota divisi kewarganegaraan kalau nggak salah, Miss. Oh, oke. Berarti di SMP tuh SMP 3. Oke, ada siapa lagi ya? Ada Kak Diva udah. Fatin. Ada siapa lagi? Ada yang ketinggalan? Apakah yang ketinggalan? KTP ada yang ketinggalan? Tidak? Sudah semua. Miss Lilis, Semua Miss Lilis belum, Miss. Oh iya, saya lupa. Ini ada satu lagi alumni kita. Ada Miss Lilis. Miss Lilis, alhamdulillah sampai sekarang belum lulus di SMA. Jadi belum kita anggap alumni ini. Ya.
Oh kayaknya orangnya ini Masih sibuk maskeran kayaknya. iya kayaknya lagi sibuk maskeran Iya. biar paripurna katanya. Ya, saya di sini ditemani dengan Kak Adit. Nanti kita interaksi saja ya, karena ini nih saya pengen membuka wawasan buat adik-adik sekalian pas yang teman-teman SMP sebenarnya, supaya bisa terbuka wawasannya gimana sih kalau misalnya kuliah itu di jurusannya kalian itu yang sekarang kalian pilih, dan apa yang kalian rasakan dulu waktu semasa SMA, terus langkah-langkahnya mungkin ada tips dan trik khususnya dari kalian, atau ada kesan tersendiri ketika sekolah di SMA Insan Rabbani, karena mungkin ada yang dirasakan berbeda gitu ya untuk teman-teman waktu bergabung di SMA Insan Rabbani, sehingga bisa menjugalkan kampus-kampus yang kalian pilih sekarang nih. Pastinya kan itu pilihan ya, ketika kalian masuk ke universitas negeri ataupun ke universitas swasta, itu adalah suatu pilihan hidup, dan insya Allah pengennya semua sih pengennya dapatnya negeri gitu kan ya. Tapi kadang ada juga yang mungkin memilih enggak lah, saya tetap pilih swasta aja karena memang jurusan saya adanya di sana gitu kan, dan udah paham, udah kebayang dari awal kelas 10 misalnya, oh ya waktu kelas 10 saya emang udah tahu jurusan saya maunya ke sana gitu ya. Jadi udah nggak usah nggak usah ikut jalur yang PTN, kita langsung ke yang PTS, tapi memang saya sudah mendalami itu gitu ya. Nah, memang ada juga yang mindsetnya sudah dibangun dari kelas 10, aku pengen mendapatkan beasiswa luar negeri nih, misalnya mau ke Jerman atau mau gabung di Oxford University atau di Stanford gitu kan. Nah, itu kan pasti ada effort tersendiri. Nah, coba mulai dari KPP kali ya, dari angkatan pertama, berbagi cerita deh waktu ketika di SMA sampai juga ke kuliah nih, gimana? Silakan Kak Adit. Oke. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Ini cerita singkat aja ya, cerita dikit. Jadi di sini awalnya kan emang pada saat SMA itu sebenarnya cita-citanya kan pengen masuk ke UGM awalnya. Karena pada saat SMA itu aku sendiri ngambilnya jurusan IPA. Jurusan IPA yang pastinya nanti pada saat kuliah pengennya yang memang satu jurusan. Dan pengennya dari dulu adalah ngambil teknik industri di UGM. Nah cuman SMA Introp ini kan sama kayak yang lagi kita lakukan sekarang gitu ya, adanya bimbingan, terus dikasih pencerahan, dikasih arahan terus-terusan gitu ya tiap hari, tiap minggunya. Nah sampai satu saat itu didatengin salah satu pembicara namanya Pak Nur Cahyo, itu ingat banget. Aku langsung konsultasi sama beliau, sama Pak Nur Cahyo itu, dan ternyata kata beliau itu passion aku atau kelebihan aku lebih nyamannya di komunikasi. Nah, yang pengen aku tekenin di sini, masih banyak banget yang salah orang-orang atau di antara kita tuh yang ngutamain pengen kuliahnya dulu di mana, pengen universitasnya dulu apa, tapi bukan jurusannya dulu yang kita pikirkan. Sebenarnya yang dipentingkan atau yang didahulukan adalah kita passionnya di mana, pengen ngambilnya jurusan apa. Kalau kita udah ngambil jurusan komunikasi, tapi kita komunikasinya itu di salah satu universitas, tapi ternyata komunikasi di universitas tersebut kurang bagus, sama aja bohong. Akreditasinya misalkan belum ada atau dan lain sebagainya. Makanya utamakan dulu kita pengen ada di jurusan apa. Makanya kita baru pilih universitas apa yang mendukung dengan jurusan apa yang kita pilih. Nah, singkat cerita dari Pak Nur Cahyo tersebut kasih arahan kalau misalkan komunikasinya itu lebih bagus di aku, lebih passionnya di aku, buat akunya lebih nyaman ke depannya. Dan akhirnya jatuhlah ke Universitas Multimedia Nusantara, yang dimana pada saat itu jurusan tersebut itu memang recommended gitu ya di UMN itu. Nah, makanya kenapa coba daftar dan alhamdulillah 5 dan memang benar gitu.
aku pun di sini enjoy dan sampai pada akhirnya sampai detik ini kerjanya juga masih yang sejalan dengan jurusan yang aku ambil gitu. Itu singkat cerita untuk dari masa SMA ke kuliah kayak gitu sih Miss. Kamu dulu SMP di mana itu? Di Cikal Miss, Cikal Harapan, tetanggaan namanya Intrap. Oke, dari Cikal. Saya mau tanya, kenapa Lupa kamu- saya kira kamu tuh Inrap ya. Nah, makanya Miss, aku juga selalu berpikir bahwa Kak Adit ini Kalau tuh berpikir lo Adit tuh adalah Inrap gitu. alumni SMP Inrap. Iya kan, benar. Saya selalu salah. Setiap ada reunian Adiknya SMP, yang alumni. Iya, Adiknya. Iya, Alvin. betul. makanya. Betul. Terus setiap ada alumni ini ya acara alumni SMP itu selalu saya ajak Miss. Saya ingat itu alumni SMP gitu. Ya, Iya, seperti Adit ini merasa memiliki atau menjadi keluarga besar Intan itu luar biasa. Tapi Iya. saya merasa memiliki Adit sangat luar biasa karirnya. gitu. Nah, saya mau tanya kenapa sih Adit kok bisa memilih SMA Intan sebagai pilihannya Kak Adit? Pertama kalau untuk alasan sendiri saya yang pilih Insan Rabani, kenapa saya ibaratnya kasarnya kenapa nggak saya lanjutin ke SMA Cikal misalkan atau ke SMA negeri? Karena menurut saya di sini mungkin berhubungan sama yang topik akan kita bicarakan di hari ini gitu ya. Kita lebih PTS atau PTN sih sebenarnya sama aja, semua balik ke individu kita masing-masing gitu kan. Sama halnya dengan SMA. Kenapa saya pilih SMA Inrap yang dimana itu SMA swasta? Saya melihat di sini mau SMA swasta atau negeri itu mempunyai peluang yang sama-sama aja gitu untuk nanti melanjuti ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Nah di sini SMA Inrap menurut saya, walaupun saya di sini angkatan 1 ibaratnya ya belum ada lulusan, terus belum ada track record apa-apa di dalam situ, tapi saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam situ menjadi angkatan pertama di SMA Insan Rabani. Itu menurut saya karena di sini punya latar belakang yang baik, di mana dia punya visi misi yang oke gitu di dalamnya, terus punya basis kan di sini yang dikedepankan oleh Insan Rabani, khususnya SMA Insan Rabani kan adalah di mana kita mengedepankan basis teknologi atau misalkan kita menggunakan dari SMP aja pasti udah disuruh bawa laptop tiap anaknya, tiap hari ke sekolah bawa laptop, di mana itu basis tersebut yang dikedepankan oleh Insan Rabani itu sangat bagus. Itu yang menurut saya menjadi poin plus dari SMA Insan Rabani. Visi misinya bagus, terus yang ditanam ke anak-anak itu juga bagus gitu. Nah poin kedua yang saya sangat bangga sampai sekarang dari Insan Rabani itu adalah guru-gurunya. Guru-gurunya ini bukannya peres atau apa ya, bukannya ngegombal atau apa, cuman maksudnya ini emang yang saya rasakan gitu. Percaya dit. Iya. Wali kelas terakhir kan dit, Isumi kan. Kelas terakhir ya. Saya wali kelas 12 angkatan pertama nih. Adit saya kelas 10 dit. Iya ingat saya. Betul. Dan Isumi pun bangga sama angkatan pertama Insan Rabani SMA. Kalian keren. Iya Miss. Bangga semuanya sih, semua angkatan Isumi bangga. Assalamualaikum Mas Dini. Ya ini lanjut lagi, balik lagi ke topik masalah gurunya. Kenapa poin kedua, kenapa saya alasannya karena guru-guru di Insan Rabani itu karena memang guru-guru di sini open minded dalam artian menerima semua masukan atau suara dari murid-muridnya gitu. Apapun itu halnya, terkait tentang akademisnya, terkait non akademisnya, dan usulan-usulan tersebut selalu diterima dan tidak hanya sekedar diterima, akhirnya kita diskus bareng yang sampai pada akhirnya kita menemukan titik atau jalan tengah yang bisa kita jalankan bareng-bareng gitu. Ya mungkin beberapa hal untuk angkatan pertama akhirnya kita terkesan ibaratnya saling berdiskus bareng karena untuk menentukan kedepannya akan mau seperti apa di SMA Insan Rabani itu. Jadi makanya yang saya rasakan dari SMA kelas 1 di Insan Rabani atau menjadi angkatan pertama, di sini kita bareng-bareng, jadi nggak cuma gurunya yang ibaratnya mempunyai
pegangan penuh gitu ya, punya kuasa penuh. Tapi di sini murid-murid angkatan 1, di mana saya, Halif, dan teman-teman lainnya itu juga merasakan membangun, dan akhirnya yang tadi Miss Umi dan Miss Rizka bilang, muncul sense of belonging kita semua gitu untuk SMA Insan Rabbani mau dibawa kemana kayak gitu. Nah, poin terakhir yang saya kedepankan atau saya anggap ini menjadi syarat utama buat saya juga gitu untuk memilih ini. Di Insan Rabbani dari dulu ya, yang saya ketahui itu sangat mengedepankan bakat-bakat anak-anaknya. Dimana di sini nggak cuma digali dari akademisnya, tapi non akademisnya juga digali. Jadi dilihat tiap anak punya potensi bakat di mananya, dan di situ yang Insan Rabbani selalu gali, selalu support buat misalkan ikut lomba dan lain sebagainya, itu selalu di support sama guru-gurunya. Dan itu yang akhirnya pakai di kuliah gitu. Saya rasain banget. Dimana misalkan saya punya sangat-sangat berasa. Maksudnya saya di sini punya skill di bagian musik, di bagian seni dan sebagainya. Terus sampai pada akhirnya saya nggak kebingungan gitu. Nanti di kuliah saya mau sibuknya di mana nih kayak gitu. Saya mau gali potensi saya di mana lagi ya? Ya yang saya pakai yang dari SMA Insan Rabbani itu. Nah itu yang menjadi poin plus, karena banyak banget sekolah-sekolah yang hanya mengedepankan nilai, potensi akademisnya, tapi bakat, minat dari si murid-muridnya itu nggak dilihat, nggak dilirik sama sekolah tersebut. Nah, cuman Insan Rabbani itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Makanya kalau dilihat sekarang pasti Insan Rabbani banyak banget poster-poster di depan tuh yang juara 1 apalah dan sebagainya, itu pasti kan itu salah satu bukti gitu kan. Salah satu bukti nyata yang emang Insan Rabbani support dalam hal non akademis juga gitu. Masih ada loh fotonya Amanda loh di sana. Ada fotonya Salma, masih ada juga loh. Di sana ada spanduknya, posternya. Kalau Bian nggak ada. Rifki, Miss. Hah? Rifki. Rifki ada ya? Lomba menang catur ya waktu itu ya? Di unmute dulu Ki kalau mau ngomong Ki. Udah sorry. Nggak ada. Udah nggak ada. Iya, kalau misalnya nih Kak Fibi kan angkatan sebagai angkatan kedua nih, ada Kak Fibi, ada Kak Dita nih sebagai angkatan kedua. Kalau saya nggak salah Kak Fibi juga pindahan ya dari SMA negeri, benar nggak sih? Dari Iya SMA benar, negeri 6 dari pindah ke Insan Rabbani. Nah itu coba saya pengen dengar nih, kenapa kok bisa menjadi pilihan kamu nih SMA, padahal kamu sudah mendapatkan SMA negeri juga di sana kan? Gitu, oke. Mungkin gini, Miss. Saya kan saya SMP di Insan Harapan. Ada insannya juga kan, di Insan Harapan. Nah, saya terbiasa dengan iklim belajar di swasta yang bagaimana sama kayak tadi Bang Pepe bilang, minat bakat, terus passionnya itu difasilitasi lah, didukung oleh sekolah. Nah, ketika saya masuk di negeri ini, ya gurunya juga beda cara pengajaran gurunya. Gurunya lebih banyak lepas tangan dan membiarkan anak-anaknya belajar mandiri gitu. Nah, dari pola belajar seperti itu saya pikir kayaknya saya kurang bisa deh kalau dengan cara belajar seperti ini gitu loh. Terlalu dibebaskan, dan karena saya juga perlu banyak bimbingan gitu loh. Dan saya juga perlu difasilitasi untuk passion saya. Terus akhirnya saya memikirkan gimana kalau saya pindah ke SMA swasta aja gitu. Nah, cerita singkatnya, saya cari beberapa SMA swasta gitu kan, terus cari yang ada temennya gitu. Maksudnya untuk menanyakan gimana sih di sana gitu. Akhirnya karena ada beberapa temen saya SMP, ada Indra, ada Bagas, saya coba tanya Indra sama Bagas gitu kan. Saya juga dekat sama Indra. Saya tanya gimana di SMA Insan Rabbani gini. Dijelaskan bahwa kalau ya sama kayak dari kita SMP gitu kan, banyak fasilitas penunjang gitu, fasilitas penunjang untuk memfasilitasi passion kita. Oh begitu ya. Terus saya cari tahu sendiri lagi lebih banyak. Ya saya masuk akhirnya kan. Saya di SMA negeri itu cuma 3 bulan. 3 bulan. Waktu itu saya berkegiatan di Paskibra di SMA sana. Seminggu mau lomba, saya pindah sekolah aja gitu deh. Karena saya nggak bisa dengan pola belajar seperti itu. Akhirnya saya pindah sekolah, lombanya juga nggak bisa. Akhirnya digantikan teman-teman. Oke. Gitu, Miss. Jadi saya intinya sih pengen merubah pola belajar yang di negeri itu saya nggak sesuai gitu. Karena coba mungkin teman-teman ada yang dari negeri
pasti, oh Gusti kan juga dari negeri itu, mungkin bisa nanti menambahkan sharing dari saya. Iya. Coba Kak Al boleh langsung apa gabung disambut Vivian, gimana komentarnya? Iya, Miss. Sebenarnya saya dulu pertama kali tahu ada Insan Rabani itu pas SMP. Jadi pas SMP ada salah satu teman saya, SMP-nya di Insan Rabani, tapi saya bukan di Insan Rabani. Terus kalau dengerin dia cerita tuh guru-gurunya tuh aktif banget gitu loh. Jadi memfasilitasi bakat-bakat kita, bener-bener apapun yang kita punya dikeluarkan dan disupport sama sekolahan. Nah itu Betul. itu saya belum dapat di sekolah lainnya seperti itu. Terus kegiatannya juga hampir di setiap hari-hari penting yang nasional tuh selalu ada. Contohnya waktu itu saya ingat banget Hari Sumpah Pemuda, waktu itu masih jadi ketua OSIS, itu benar-benar kita disuruh bikin acara dari OSIS sendiri, bukan tanpa bantuan guru, tapi guru tetap membantu, bukan yang ngelarang, jangan kayak gini, tapi memberikan masukan yang gimana kalau gini aja. Nah itu hal-hal kecil, ya membimbing hal-hal yang kecil, tapi bermakna gitu, yang di sekolah lain nggak ada. Terus materi-materi dari Pak Nur Cahyo tentang minat dan bakat. Gimana, Miss? Kreativitas kalian tetap di-challenge, kan diberi challenge. Guru-gurunya juga kalau diajak berdiskusi itu support banget dengan apa yang kita kemukakan. Bahkan dulu waktu SMA saya tuh sampai ngobrol 2 jam 3 jam sama Miss Umi, konsultasi masalah OSIS sama Pak Mundo sama Pak Cipta, itu nggak kerasa karena kita ngerasa sebagai mentor yang sangat bagus, yang sangat baik lah gitu. Itu kalau saya kan dari SD pindah udah berkali-kali karena ngikut ayah saya dinas di mana aja keliling Indonesia. Cuma di Insan Rabani yang gurunya kalau diajak konsultasi itu 2 jam 3 jam itu mau tetap asik gitu loh. Sampai nggak masak ya kan Al? Nggak pulang-pulang dengerin kamu ngobrol. Terus ada cerita, saya sama Gusti itu lihat informasi kalau ada pelatihan dari Intel kerjasama sama LIPI. Nah itu namanya Intel Youth Innovation ya Gusti ya. Kita tuh betul, itu aku sama Bian yang ikut. Nah itu kita lihat di informasinya dari mana kita dapat, dari website ya, pokoknya dari Google ya. Iya. Dari Google, terus ngajak Gus, kayaknya kita ikutan ini bagus. Terus kita sampaikan ke Pak Mundo. Oh iya, akhirnya kita difasilitasi ya untuk pergi ke sana ya. Langsung di ACC sama Pak Mundo dan kita dikasih kendaraan ke sana bolak-balik selama 2 hari. Padahal kalau nggak salah waktu itu hari libur deh. Iya benar, hari libur. Hari libur waktu itu tuh. Tetap kita difasilitasi untuk ikut acara itu. Hari libur sekolah kan ya, maksudnya jeda semester itu kan? Iya, hari libur itu. Betul. Kita bilang sama Pak Mundo ada acara ini. Dianterin bolak-balik ya. Bolak-balik dan ditungguin nih selama 2 hari, lo bayangin. Nggak ada Mandi. Itu saya. Iya sama Mandi tuh. Saya sekolah keliling Indonesia nggak pernah ada yang kayak gitu. Luar biasa. Dikasih konsumsi nggak? Konsumsi juga. Oh iya. Kita kalau ngirim proposal gitu, pasti dikasih sama sekolahan, dan supportnya sekolah sama kegiatan OSIS itu luar biasa. Iya benar. Karena dan memang karena kalau saya boleh sharing, kegiatan OSIS itu nantinya akan membentuk diri kita sih ke depan. Karena buat proses adaptasi di kampus, kegiatan OSIS itu penting. Dan kegiatan OSISnya dalam catatan yang disupport ya, yang sangat disupport dan bimbingan dari guru. Karena di beberapa SMA lain tuh banyak gitu loh program-program OSIS yang membuat event, bikin acara dan lain-lain itu ya guru-gurunya lepas tangan gitu loh. Ntar ketika ada masalah baru marah-marahin aja gitu. Jadi nggak membimbing dari awal. Adalah beberapa sekolah seperti itu gitu. Tapi kalau di Insan Rabani ini benar-benar dibimbing step by step-nya gitu. Kita selalu minta advice ke siapapun dan ya memberikan support detail gitu, seperti langkah-langkah konkretnya harus seperti apa, dan kami juga terima gitu ketika dibimbing. Memang keren sih kalau yang support buat OSIS-nya itu.
Dan hubungan antar guru dan murid itu nggak hanya di sekolah aja. Kadang-kadang kita konsultasi di luar sekolah, di mana aja, ayo. Kadang-kadang malah kita pernah nginep di rumah salah satu guru olahraga bareng-bareng di situ, ngobrol-ngobrol. Pak Mansur. Ya, di rumah Pak Mansur sama Pak Cipta. Pak Cipta nggak datang, kita di PHP. Oh, sama Pak Fikri juga, Pak Fikri. Pak Fikri. Oh, Pak Fikri. Ya. Nah, Jadi- setuju nggak sih teman-teman gini ya, sorry saya setuju nggak kalau misalnya memang kegiatan-kegiatan yang disupport oleh sekolah itu sebenarnya memang bekal kalian pada saat di kampus gitu ya, pada saat kalian di universitas untuk kemandirian, lalu kedisiplinan, semua itu bekalnya benar nggak sih dari kegiatan-kegiatan di sekolah itu berasa banget nggak sih? Kalau untuk saya jujur saya berasa banget Miss dari Insan Rabbani, saya jadi ketua OSIS, saya dikasih tanggung jawab. Terus itu melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara ke orang banyak. Ditambah lagi dengan di Insan Rabbani itu kita kegiatan OSISnya juga keluar sekolah, ketemu dengan orang banyak, kita promosi acara-acara kita di Insan Rabbani. Nah, kebetulan waktu itu saya pas baru-baru pertama kuliah saya kan tentang saham. Jadi financial technical analyst itu pakai chart yang seperti ini nih. Chart harga saham. Wih. Ini di-share setiap 1 minggu dulu saya. Karena saya percaya diri, dilatih dari Insan Rabbani itu saya berani untuk menyampaikan apa yang saya punya. Nah, ceritanya pada tahun 2018 dan tahun 2019 bulan Oktober saya dikontak sama salah satu investor besar di Indonesia. Siapa dong? Untuk riset. Namanya Gemma Guyardi. Ya. Untuk research pembelian saham yang sangat bagus itu bulan apa sih? Karena saya risetnya kan tentang astrologi dengan financial astrologi. Saya riset menemukan pada saat itu Sun in Capricorn itu harganya bagus untuk beli saham itu sangat bagus di situ bulan-bulan Desember sampai Januari. Ya. Saya kemukakan pendapat saya di depan orang-orang banyak dan valuasi sahamnya pada saat itu sampai 200 miliar di Bank BRI. Wow. Saya menjadi bisnis financial analis yang paling muda saat itu di CET. Mantap. Mantap. Luar biasa. Nah, kalau ini kan Kak memang sudah istilahnya sekarang kan sudah ke semester 6 nih ya, bareng sama Kak Dita, mungkin sedikit banyak sama ya. Nah, saya pengen tahu nih, coba dari teman-teman yang kemarin angkatan 4 kan belum lama ya, belum lama nih lulus dari SMA. Kira-kira setuju nggak kalau misalnya kalian ini sekarang punya kepercayaan diri lebih juga, punya keberanian tapi ketika di universitas? Mungkin ada Kak Salma, Kak Diva, Kak Rima, boleh berpendapat? Siapa mau ngomong duluan? Ayo Manda. Kok saya? Oh, silakan. Berbagi. Diva ngomong, Diva. Kak Manda deh, Kak Manda. Halo? Iya. Halo, Kak Manda. Oh, saya dulu. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri yang pengalaman dari sekolah semasa SMA ya terutama yang kebawa banget bikin jadi tambah pede, jadi tambah pengalaman di kuliah itu selain yang berorganisasi yang sama Kak Bi, terus sama Kak Adit, sekolah juga cukup mendukung dalam bidang prestasi ya. Jadi murid tuh nggak disuruh cuma belajar dan tahu dapat nilai bagus aja, asal kita mau dan kita nunjukin apa bakat kita dan kayak ya bantu guru-guru juga untuk ngeliat bakat kita di mana, terus minat kita di mana. Jadi kita disupport penuh buat ikut lomba luar, buat ikut seminar di luar kayak atau misalnya aku pernah ikut juga kayak semacam kayak
foreigners, orang-orang luar itu, orang-orang bule lah istilahnya. Di situ mereka lagi ada semacam forum diskusi dengan beberapa sekolah, dan aku waktu itu dapat tawaran dari Insan Rabani untuk datang ke sana tiba-tiba benar-benar waktu istirahat. Waktu itu ada 3 orang, aku, Audrey, sama teman aku satu lagi Auzan, dan kayaknya itu yang seru banget sih, dan nggak butuh waktu lama untuk bisa dikasih kesempatan kayak gitu. Dan intinya sekolah tuh cukup support kalau dalam bidang bakat gitu. Jadi aku dari SMP juga punya waktu banyak untuk nggak cuma fokus di akademik aku doang. Aku juga dapat kesempatan untuk nemuin, oh ternyata aku suka di bidang bahasa, ternyata aku bisa punya kemampuan ini gitu. Jujur aku nggak yakin banyak sekolah yang bisa mengeksplor bakat murid-muridnya seluas itu, sebanyak itu, dan ngasih kesempatan sebesar itu, karena rata-rata ya pasti fokus di bidang akademik. Jadi nggak beres kalau di bidang ya, Miss. Amanda kalau tidak salah pernah menang juga di bidang PAI ya? Iya, aku waktu SMP itu awal banget. Oh iya benar. Waktu baru masuk SMP aku ikut sama Kak Syifadina sama Kak Larasati Rizky, alumni juga, ikut lomba LCC, lomba cerdas cermat PAI, Depentas PAI, sampai dari tingkat gugus kota sampai tingkat nasional gitu. Iya. Alhamdulillah. Mewakili Banten ya, Nak ya? Iya, sempat mewakili Banten, Miss. Sejarah buat Kak Amanda dan Pak Muslim ya waktu itu ya, dengan pembimbingnya ya. Iya, di mentor sama Pak Muslim, dan alhamdulillah banget dari semua itu aku nggak cuma dapat pengalaman bisa ngasah bakat, tapi juga aku dapat banyak relasi ya, sampai sekarang aku masih temenan deket sama mereka, dari yang dari nasional, yang dari kota, segala macam provinsi. Ya bahkan yang di kota lomba di sekitaran sini juga aku dapat banyak teman. Senang banget sih itu. Dan Amanda, yang Miss Umi tangkap, Amanda di SMA bertambah ya prestasinya ya? Kenapa, Miss? Semenjak di SMA pun bertambah ya prestasinya? Alhamdulillah, Miss. Dalam bidang olahraga ya, taekwondo juga ya, Amanda ya. Kenapa, Miss? Maaf, kurang terdengar. Ya, di bidang taekwondo juga kan, Amanda juga sering mendapatkan kejuaraan ya? Iya. Alhamdulillah di taekwondo beberapa kali, meskipun tidak semaksimal itu karena basically ikut taekwondo biar ya sih alasan kesehatan. Tapi nemuin fun-nya juga di situ, biar refresh, biar nggak cuma ya ketemu akademik lagi, saya bisa juga bahas olahraga. Lagi-lagi dapat relasi, itu yang penting banget aku ngerasain sekarang. Baik, terima kasih banyak Kak Amanda. Kalau Kak Diva gimana nih Kak Diva? Kak Diva atau Kak Salma, Kak Fatin? Ya, Miss. Aduh deh, ya Kak Diva silakan. Kalau dari saya pribadi, Insan Rabani itu spesial sih menurut saya, karena dari Insan Rabani itu ngebantu saya ngegali potensi kalau ternyata, oh saya bisa loh public speaking gitu. Jadi INRAP itu sekolah yang pertama kali ngasih kesempatan ke saya untuk Diva bisa kok jadi MC gitu loh. Nah dari situ saya dibimbing sama gurunya gimana public speaking yang baik, gimana cara intonasinya, berbicara di depan umum, dan saya dikasih kepercayaan untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi dari situ sangat ngasih modal ke saya, kepercayaan diri ke saya kalau iya bisa, dan pada saat di kuliah bisa dikembangin hal tersebut kayak gitu. Terus di Insan Rabani yang paling saya ingat itu pada saat saya kepanitiaan. Jadi pada saat itu lagi IRFES, dan pada saat IRFES kan saya ada sedikit problem yang disebabkan oleh saya, dan ternyata miskomunikasi tersebut bisa bikin problem yang cukup besar gitu loh, Miss, antara beberapa pihak. Dan di situ di Insan Rabani guru-gurunya mengajarkan saya untuk
bisa kalau mau nyelesain masalah seperti ini, tapi tidak menyudutkan saya gitu loh, Miss. Itu saya diajarin untuk berani menyelesaikan masalah, tapi saya tidak merasa disudutkan oleh pihak gurunya gitu. Jadi saya merasa itu adalah satu hal yang gimana saya harus bisa problem solving tanpa saya harus menjatuhkan argumen orang lain ataupun menyudutkan orang lain, dan masih merasa dirangkul sama guru-gurunya begitu. Luar biasa. Oke. Sekarang kepake nggak public speakingnya di kampus? Kepake, Miss, alhamdulillah. Oh iya, saya selalu jadi ini ya, panggilan MC dadakan ya. Iya, Miss, gara-gara waktu itu jadi MC di INRAP, terus sempat juga waktu itu jadi MC buat satu event gitu, yang ternyata dari situ juga jadi masukan buat saya gitu, jadi itu kayak wow gitu. Menghasilkan uang ya, sudah menghasilkan uang. Keren banget, Diva. Miss Umi ikut bangga, Diva. Makasih, Miss, kan Miss juga yang ngajarin. Oh, Masya Allah, bisa aja. Iya. Nah, ini ada Kak Salma juga nih. Terima kasih Kak Diva. Kak Salma gimana? Iya, makasih, Miss. Kalau dari saya, Insan Rabbani itu apa ya, rumah kedua gitu. Soalnya kan saya juga dari TK malah udah di lingkungan dan iklim yang sama. Dari Raudah, Insan Rabbani sampai Insan Rabbani lagi gitu. Terus juga saya juga ngerasain kayak teman-teman yang lain juga, kayak Insan Rabbani itu ngebuka kesempatan yang luas banget buat kita nyari pengalaman, kita nge-explore diri juga, terus juga banyak pembelajaran yang bisa diambil gitu, kayak gini, saya itu kan orangnya rada penakut, pemalu, dan lain-lain gitu, cuman ternyata di Insan Rabbani ini tuh saya kayak menjelang lulus saya agak malu-maluin gitu. Dari malu-malu. Nggak gitu ya. Enggak, sekarang udah nggak malu-maluin. Iya, saya kan namanya tertutup kan. Nah, jadinya tapi di Insan Rabbani itu saya ngerasa saya bisa diberikan apa ya, kesempatan sih untuk mengeksplor diri, apa sih yang sebenarnya jadi minat saya, yang jadi bakat saya juga. Terus juga kayaknya saya ngeliatnya juga kalau misalnya di sekolah lain itu cenderung muridnya yang mencari apa ya, yang mencari kesempatan gitu. Sedangkan kalau di Insan Rabbani itu justru sekolah yang ngasih kesempatan ke murid-muridnya seluas itu gitu. Jadinya saya juga belajar banyak banget bidang yang akhirnya nanti mengerucut jadi apa sih yang sebenarnya jadi minat dan bakat saya gitu. Gitu sih, Miss Paling. Luar biasa Kak Salma, alhamdulillah ya. Dan teman-teman setuju nggak sih kalau misalnya, maaf ya, kalau misalnya kita kan di kuliah Insan Rabbani memang tidak sebanyak seperti sekolah-sekolah negeri. Betul tadi yang seperti Salma bilang bahwa kalau misalnya di sekolah lain gitu, mungkin di sekolah negeri dengan kapasitas murid yang memang besar, kan tidak selalu akan kelihatan ya, atau bahkan tidak tahu menggali potensinya di mana ya gitu. Itu benar banget sih, Miss. Iya. Betul. Nah, kan kalau misalnya dengan kapasitas yang istilahnya tidak terlalu banyak, dan ini alhamdulillah semua siswa bisa terjalin atau bisa terlihat potensinya masing-masing sehingga tersalurkan gitu. Kalau misalnya di sekolah lain yang mungkin lebih banyak gitu ya ininya ya siswanya, kira-kira menurut kalian bakal kelihatan nggak sih potensi kalian, atau bahkan saya sendiri aja belum tahu gitu bakat saya di mana ya, boro-boro gitu saya mau menyalurkan bakat, orang ngelihat segitu banyaknya orang saya pasti minder dulu apa gimana? Setuju nggak gitu? Setuju. Perlu effort lebih banget menonjolkan diri dan passion kita kalau misalnya orangnya sebanyak di sekolah negeri sih memang. Berarti harus benar-benar fight gitu ya kalau di sekolah negeri ya. Kalau misalnya di Surabaya, alhamdulillah semua bisa terlihat satu-satu ya. Bahkan ini Miss Nuni aja bisa paham sekali kamu di IPA, IPS atau bakat kamu, dan nanti kalau kamu ke kampus atau Miss Eva ya kadang menyarankan udah kamu kan bakal sebenarnya di IPA atau IPS dan jurusannya ini sampai segitunya kan. Nah kira-kira itu akan bisa didapatkan ya di sekolah negeri yang segitu banyaknya anak.
Enggak sih, kalau menurut saya Enggak sih. nggak mudah didapatkan. Karena pengalaman saya juga ya Miss, waktu itu kan kelas 10 saya sempat di Sidoarjo. Nah itu satu kelasnya itu sekitar 50 orang, dan itu benar-benar terasa banget bedanya. Soalnya dulu kan SMP saya di Indrap, dan itu cuman kayak 20-an orang gitu. Jadi waktu pindah tuh kayak kok rame banget gitu. Jadinya kan nggak terlalu fokus gitu. Akhirnya waktu kelas 11, waktu saya pindah ke Indrap lagi, itu baru kayak enak banget gitu. Soalnya kan gurunya juga langsung nyampe gitu loh, nggak kayak banyak suara dari yang lain gitu. Siap. Itu juga kayaknya dirasakan sama Kak Rifki ya. Kak Rifki, maaf nih ya kalau misalnya saya boleh tanya, kalau misalnya lingkungan kamu dengan berteman, setuju nggak kalau misalnya sangat terpengaruh dengan motivasi kamu belajar, terus juga prestasinya kamu, itu teman sangat berpengaruh nggak? Ketika kamu salah milih teman, bisa melenceng ke kanan atau ke kiri gitu, ya nggak? Kalau menurut saya sih berpengaruh banget ya. Makanya di SMP maupun SMA itu kita main sama teman yang lain tuh mana aja gitu kan. Asal jangan mengikuti bad influence gitu. Ya kalau misalnya kita tujuan kita mau ke sana, ya ke sana ikuti gitu. Jadi kalau misalkan seorang ingin punya tujuan dan cita-cita yang diinginkan, yang punya effort yang lebih gitu. Keinginan dan keyakinan. Gitu sih, Miss. Iya, setuju banget ya. Karena saya melihat sih, karena kan saya ngeliat kamu dari SMP juga nih, terus ke SMA, itu tuh perbedaan kamu atau peningkatan grafik kamu tuh luar biasa gitu ya. Sampai saya bangga banget gitu, sekarang udah bisa nerbangin pesawat gitu kan. Iya, bisa. Rasa banget, Miss. Dulu kan SMP kan, saya kan orangnya kan memang pendiam. Temennya kan cuma itu doang gitu kan. Sebenarnya pindah ke SMA, udah luas lingkungannya gitu, Miss. Jadi ngaruh banget sekarang. Temannya Rifki Nadel ya kalau salah dulu. Wow, buka kartu. Ingat banget, Wak. Iya, alhamdulillah gitu. Bahaya nih Kabian. Ketan sukses ya. Oke. Iya, Miss. Ini juga nih Kak Dita juga kan termasuknya ini ya, temannya juga banyak nih Kak Dita. Kalau misalnya Kak Dita kayaknya sih lebih punya prinsip kayaknya ya. Punya prinsip, aku nggak mau ikut yang seperti itu. Pernah nggak sih merasakan gimana memprotek memprotek diri supaya tetap mempertahankan prinsipnya pada saat itu setelah di SMP ataupun SMA? Gimana ya Miss, kalau misalnya ngomongin prinsip, ya memang ada prinsip, cuman gimana ya ngomong? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin prinsip kan memang prinsip saya itu ketika orang tua saya bahagia berarti walaupun yang saya lakukan itu sebenarnya tidak menyenangkan hati saya tapi ternyata menyenangkan hati orang tua saya, otomatis kan saya harus bahagia kan, mau nggak mau gitu. Jadi ya saya tetap ikutin itu aja sih Miss, kayak jalanin aja gitu kalau saya. Terus kalau punten ya, sorry saya tanya, kalau misalnya kalau Kak Dita untuk memilih jalur SMP pada saat SMP ke SMA atau sampai ke kuliah itu atas kemauan orang tua atau dari kemauan Kak Dita sendiri? Kalau SMP jujur memang saya tuh tipe yang kayak ya udah deh mau di mana aja terserah, nanti biar orang tua aja yang mau masukin SMP di mana, SMA di mana terserah gitu. Makanya awalnya pas masuk SMP Insan Rabani, awalnya kan saya nggak tahu nih Insan Rabani itu apa sih gitu kan. Yang masukin orang tua saya, terus lambat laun ya ternyata senyaman itu gitu. Kan saya juga deket sama guru-gurunya, memang kalau gimana ya, saya memang tipe orang yang belajar itu nggak bisa rame-rame, nggak bisa berisik kayak gitu. Jadi Insan Rabani itu cocok banget lah intinya di saya. Terus pas masuk SMA saya ditawarin negeri, tapi memang saya ya mungkin karena udah nyaman ya di Insan Rabani dan udah tahu cara belajarnya di Insan Rabani gimana, cara guru-gurunya ngajarnya gimana. Terus akhirnya masuk lagi ke Insan Rabani,
Dan ternyata alhamdulillahnya mungkin memang rezekinya saya di situ. Mungkin kalau saya di negeri saya nggak bisa dapat SNMPTN, Miss, karena saingannya akan lebih banyak. Gitu. Jadi mungkin memang rezekinya di Insan Rabbani lagi. Terus memang saya merasa, saya ingat banget dulu, saya tuh orangnya dulu kurang sangat amat tidak percaya diri malah. Terus Miss Umi nawarin saya ikut O2SN newscasting kalau nggak salah. Nah, itu Dita masih ingat Dita. Ini saya masih hafal nih sampai sekarang. Itu saya ya itu sih rasa percaya diri saya juga timbul dari sana. Terus jadi yakin ternyata gue bisa ya kayak gitu, Miss. Oh ya, sebentar. Saya mau ini nih. Iya, Miss Umi ini saya mau coba minta suara dari ada Rizky Kamil nih, Miss Umi. Rizky Kamil. Iya, Miss. Ada Kamil ini selebgram kita nih. Iya, selebgram kita. Artisnya SMP Sarabani juga nih. Ya, alhamdulillah. Kak Rizky, sorry kan kami juga kemarin itu di 2018-19 kan sebagai ketua OSIS juga tuh di SMP nih kakak-kakak. Nah ini Rizky kami itu termasuk tipe yang sebenarnya kurang percaya diri kalau misalnya berbicara di depan. Benar nggak sih? Iya. Terus saya minta Rizky Kamil untuk ikut lomba apa Ki? Waktu itu Ki? Lomba apa namanya? esai ya? Presentasi sama esai. Lomba esai, terus yang waktu di gedung Edu itu kamu berbicara dan itu apa ya, menurut saya itu pengalaman kamu luar biasa nggak sih? Ya kamu bikin presentasi, terus bikin sampai kamu latihan ngomong di depan. Nah ini awal dari Kak Dita juga tuh waktu itu. Nah kalau kamu gimana Ki merasakannya Ki? Iya sih, emang aku ngerasa banget Intap itu bener-bener memeratiin gitu ke semua orang. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Misalkan semua orang tuh boleh ikut lomba apa aja asal mereka mau, asal mereka bilang. Apalagi walaupun mereka kadang-kadang malu, cuman pasti Indap tuh kadang-kadang ngajakin mau nggak ikut ini, mau nggak ikut itu. Indap tuh pasti selalu ngasih kesempatan buat murid-muridnya buat cari bakat itu di mana tanpa terkecuali. Jadi semuanya pasti diajakin. Berarti Rizky juga merasakan hal yang sama Dita ya. Miss Priska, punten. Ya, Rizky, makasih sudah bergabung ya Rizky Kamil. Rizky senang kalau bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Kita rekamannya kita share luas ya nih. Ya Rizky ya, kita bagi-bagi ke teman-teman ya rekamannya karena ini luar biasa. Ya Dita, Miss Umi juga masih ingat Dita tentang kisah kamu yang mengatakan bahwa Miss Umi mirip wajah tante kamu dulu katanya gitu ya. Masih ingat kan? Miss Umi wajahnya mirip tante aku yang main di ayat-ayat cinta gitu ya Dita ya. Baik, Miss Dita, saya mohon izin Dita, teman-teman semua alumni, Miss Umi mohon izin sudah ada janji untuk rapat kenaikan kelas hari ini. Miss Umi bangga dengan kalian semua, luar biasa. Namun mohon maaf, Miss Umi izin dulu dari ruangan ini ya. Nanti Miss Umi tunggu rekamannya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang teman-teman sharingkan di sini bisa kita sharingkan pada adik-adik kalian di SMP Insan Rabbani ya. Supaya adik-adikmu tahu bagaimana bantuannya selama masa SMP SMA, Miss. Iya, Amanda, Masya Allah, Rima, Miss Umi kangen banget sama kalian bahagianya Miss Umi hari ini. Iya, sebentar. Ini saya sebenarnya pengen nanya ini Miss Umi sebentar. Miss Umi jangan pergi dulu. Sini saya tahan dulu sebentar aja. Ini kan saya pernah tuh ya. Waktu itu saya pernah ikut Ali juga sama Bang Halif nih. Bang Halif itu kalau dia pindahan dari Malaysia bukan sih waktu itu mana ya? Dari Malaysia. Iya dari Malaysia. Iya. Halif dan adiknya. Iya, sama siapa? Faras. Sama Faras. Sama Faras. Iya, Faras. Sama Faras saya megang yang Faras. Nah, ini Bang Halif saya ingat banget gitu ya ketika Bang Halif itu baru pindah dari Malaysia sampai segitunya yang ngikutin satu hari itu ngejar pelajaran, Miss. Bener gak sih?
Iya benar, sama bapak saya Pak Mundo. Bener kan? Ngejar pelajaran terus gitu. Saya mau tanya nih ya, kira-kira kalau kamu pindah ke sekolah lain, itu ada nggak yang nungguin ya guru kamu yang bisa sampai 1 hari nungguin kamu belajar nambahnya banyak? Sepertinya kayak nggak ada yang kayak Pak Mundo deh, Miss. Soalnya itu bener-bener waktunya bener-bener kepepet. Soalnya pada waktu itu kan memang pada saat itu ke Malaysia emang benar-benar ikut Bapak dinas di sana. Cuman hitungan bulan, 8 bulan saya sekolah di sana, Bapak dapat panggilan lagi untuk ke domestik. Jadi saya ikut juga balik ke Indonesia. Nah, kepikiran ada Insan Rabbani itu karena dulu saya juga pernah kelas 1 SD Raudah di waktu masih di Nusa Loka. Iya, Iya. Halif itu angkatan pertama Raudah, Miss Rizka. Cuman kelas 1 doang. Kelas 1 doang. Iya. Berarti Dulu di, kenalnya Arkan, Bagas, Gio, Tahril, waktu kawan-kawan kecil dulu. Iya. Jadi Miss Rizka, saya ketemu waktu itu hari itu saya jumpa ayah bundanya Halif dan Faras di ruangan yang sama. Saat itu Halif dititip Pak Mundo, Faras dititip saya, dan dengan begitu banyak PR yang luar biasa. PR pendidikan yang berbeda ya, karena Malaysia dan Indonesia gitu. Tapi mereka luar biasa, siap, gurunya semangat, siswanya semangat. Jadi memang tuntas. Sehingga memang pelajaran 1 semester itu bisa tuntas gitu. Memang luar biasa. Jadi Insan Rabbani itu dalam 1 minggu ya. Jadi Insan Rabbani itu kalau siswanya minat memanfaatkan semua fasilitas yang ada, memanfaatkan semua keleluasan guru-guru yang ada, guru-gurunya semangat, tambah semangat. Jadi insya Allah kalian akan dapat apa yang kalian impikan gitu. Insya Allah ya, bismillah ya. Tambahan juga Miss, waktu saya sekolah di Malaysia itu, jadi kan tiap anaknya itu dididik semangat patriotiknya ya. Jadi biarpun bukan hari kemerdekaan mereka tuh selalu memasang bendera mereka kan di tiap rumah-rumah mereka tuh bendera mereka selalu dipasang. Terus pada saat sekolah mereka selalu setiap hari mereka selalu menyanyikan lagu kebangsaannya mereka, lagu nasionalisnya mereka. Terus pas saya balik ke Indonesia ke Insan Rabbani, saya juga nggak nyangka kok tiap pagi ada setelan musik, baik itu musik nasyid, musik patriotik. Saya juga kaget loh. Saya kaget kok ada sekolah yang menyediakan musik, fasilitas musik loh setiap pagi. Jadi tiap saya datang pagi jam berapa? Jam 7. Jam 6 lah ya. Bro Halif pagi banget kalau datang. Iya, operatornya juga tuh, Liv. Iya. Jadi tiap pagi tuh saya buka jendela waktu kelas 10 ya, waktu kelasnya yang masih lama itu di gedung SMP. Buka jendela ngobrol sama teman-teman sambil denger lagu Manjada Wajaga. Nyanyiin bang semua bang. Lagu-lagu Insan Rabbani itu udah kayak terngiang-ngiang di kepala, iya terngiang di kepala. Terus lagu Mas Insan Rabbani. Iya. Terus jadi plus tambahannya juga nambah apa sih namanya? Karena sekolah Islam plusnya itu dapat nilai-nilai agama, pelajaran agama yang sebelumnya saya juga belum tahu hadis ini, hadis itu, bacaan-bacaan setiap harinya. Dulu waktu Raudah kelas 1 mungkin ada sering baca, cuman karena sering pindah-pindah sekolah jadi nggak rutin lagi kan bacaan-bacaan setiap harinya. Jadi semenjak di Insan Rabbani, sekolah di SMA Insan Rabbani, saya jadi mengingat kembali istilahnya surat-surat. Halif milik Alfreda ya, sekolahnya banyak ya. Ya. Soalnya banyak, alumni banyak nih, Miss. Nah ini maaf sorry nih, saya jadi keinspirasi nih, Bang Pepe kan kebetulan memang di dunia penyiaran nih ya. Ini kayaknya ada termasuk masukan juga nih buat Bang Pepe, buat mungkin bisa di broadcast bahwa sekolah-sekolah ini sekarang menimbulkan rasa patriotisme kita tuh sepertinya harus disetelkan musik-musik nasional dulu. Misalnya boleh tuh di UMN setuju. Harus pakai lagu Indonesia Raya dulu, itu kayaknya harus wajib. Benar. Waktu itu saya sempat ada apa namanya? Saya ada sempat ngomong ke depan waktu masih SMA ke ruangan apa namanya? Administrasi. Saya ada waktu itu Miss Hesti ya namanya ya.
waktu di admin itu. Miss Hesti bukan namanya, Miss. Iya, Miss. Miss Septi ya. Miss Ya, Miss Septi. Waktu itu saya bajak Miss, mau nggak saya pasang lagu ini, Miss, lagu wajib. Jadi setiap pagi lagunya tuh nggak itu aja gitu. Ada waktu itu ada lagu wajib nasional yang saya rekomendasiin masuk. Cuman lupa waktu itu lagu apa, cuman bener-bener dimasukin. jadi itu saya mulai siswa menggarap itu juga ya. Iya, benar. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pas balik ke Indonesia semangat patriotiknya kok tiba-tiba ada gitu, kayak udah naluri gitu, gara-gara ngelihat kok orang-orang Malaysia ini kok bisa gitu patriotiknya dipertahankan gitu kan. Tiap hari nyanyi lagu nasionalis mereka gitu. Kenapa di kita kok enggak gitu? Setuju banget Bang Halif. Terima kasih. Baru di Insan Rabbani doang gitu saya kaget loh kok. Ya, alhamdulillah. Biasanya kan waktu saya SD, SMP itu nyanyi lagu Indonesia Raya kan dengan padus ya, nggak melalui instrumen. Ya ini jadi kalau di Insan Rabbani itu tiap paginya kalau upacara dipasang lagu dari laptop, dari backsound, ada backsoundnya gitu, ada instrumennya. Jadi benar-benar menggelegar gitulah suasananya. Insya Allah kita akan mempertahankan itu ya Bang Halif ya. Tetap siap, Miss. Siap. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti selama Insan Rabbani masih berdiri, tetap kita akan kumandangkan lagu-lagu nasional kita supaya rasa patriotismenya kita tetap terpatri lah di dalam diri kita ya. Ya baik, karena sesuai dengan Mars Insan Rabbani, berkontribusi cerdaskan negeri. Luar biasa loh, dia sangat memahami makna arti lagu kita ya. Hebat Bang Halif. Salut kalau saya punya 5 jempol, saya kasih 5 jempol. Keren. Ya, keren. Ya, ini buat masukan buat Bang Pepe juga kali ya, nanti bisa ditambahkan buat ya siapa tahu radio-radio kita juga mungkin harusnya tetap mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Oh iya, itu pasti Miss, karena ini sebagai informasi tambahan ya. Di media, baik media TV atau media radio, itu kita setiap mulai on air, misalkan TV, jadi ini kita bicara radio dulu ya. Kita on air setiap jam 8 pagi, sampai jam 9 malam. Nah, jam 8 pagi, tepat jam 8.00 pagi, itu pasti lagu pertama atau playlist pertama itu lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah. Nah, closing songnya, jadi lagu terakhirnya 9.00 itu pasti lagu Tanah Air. Itu emang sudah kewajiban dari KPI. Nah, makanya kalau kita lihat juga di TV-TV, setiap jam malam, setiap jam 12 ya, itu masuk akhir waktu di media TV, pasti itu juga ada lagu Indonesia Raya. Itu emang sudah kewajiban dari KPI. Gitu. Baik, alhamdulillah luar biasa. Ternyata kita ngobrol-ngobrol nggak terasa waktunya udah jam 11.18 nih. Saatnya Miss Umi harus mimpin rapat juga ke SMP karena ini juga harus dituntaskan karena menyangkut dengan kenaikan kelas teman-teman kelas 7 dan 8. Iya, betul. Ini obrolan kita tadi dari mulai jam 9 sampai dengan jam 11 ini sangat-sangat motivasi dan mudah-mudahan insya Allah ini kan ada rekamannya. Kita akan broadcast kan ya Miss Umi ya nanti di kami tunggu ininya hasil rekaman. Siap. Di mana kelas 9 kita bukan hanya di teman-teman kelas 9, sepertinya kelas 7 dan 8 juga seperti kita akan sampaikan juga karena menurut saya ini adalah pilihan yang harus mereka tentukan dari awal, bukan pada saat kita on spot di SMA pada saat saya mau masuk mana ya baru menentukan gitu. Sebenarnya itu adalah yang sudah saya harus kita plotting dari kelas 7 bahkan kelas 8, 9 gitu ya. Bahkan dari kelas 10 udah tahu harus mau menentukan ke universitas mana. Pernah saya melihat videonya mau di Ayunda, ada satu kata yang saya selalu ingat di situ, kalau mau menentukan bakat kamu di mana, kamu harus menentukan dari awal, bukan pada saat SMA atau pada saat mau kuliah baru tahu kamu itu menuju kemana. Nah itu
itu pesannya sangat saya yang saya sangat ingat sekali, karena oh ya benar juga ya, dan ini ingin saya implementasikan untuk ya teman-teman kita di Insan Rabbani. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memotivasi adik-adik kelasnya dan bisa sama-sama boleh sukses tambah sedikit, Miss? Dalam menjalani hidup. Silakan Amanda. Ya. Miss Rizka. Iya. Kenapa? Oke, aku mau tambahan untuk teman-teman yang bakal kuliah nanti. Kayak kata KPP tadi, sebenarnya harus dipikirin pertama tujuan. Minat kamu mau belajar di mana, nantinya itu kamu setelah belajar itu akan gimana. Kamu harus udah mulai mikirin itu dari awal banget, benar kayak tadi Miss Siska bilang, jangan tunggu waktunya udah mepet baru kita pikirin. Karena apa? Karena itu jadi bekal juga. Jika kita udah tahu kita tujuannya mau apa, kita jadi bisa tahu, oh jurusan ini tuh nanti belajarnya ini. Jadi semakin cepat kita tahu tujuan kita apa, kita makin bisa banyak belajar dan mengetahui yang mau kita ambil tuh isinya apa aja gitu. Dan juga kayak tadi KPP bilang, kita harus milih itu sendiri. Apapun keputusan di pendidikan kamu itu harus jalan pilihan kamu sendiri. Biar apa? Biar kita nggak kena kayak gini. Ketika ini kita jurusan pilihan orang tua atau apa, yang mana kamu gak setuju, itu nanti ketika kita down atau merasa udah suntuk banget nih belajar di jurusan ini, kita malah jadi down dan gak mau ngelanjutin itu lagi, karena itu bukan pilihan kamu juga, dan kamu juga gak merasa semangat dan gak ada yang bangkitin semangat kamu untuk belajar di saat kamu down. Tapi kalau itu pilihan kamu sendiri, kamu bisa punya semangat, oh ya ini dulu gue yang milih, gue tahu jurusan gue mau kemana nantinya, gue tahu gue kerja bakal jadi apa, jadi kamu bisa bangkit lagi dan gak judulnya salah pilih jurusan atau menyesal telah memilih jurusan tersebut. Gitu sih, Mas. Oh ya, luar biasa Kak Amanda. Siap saya akan sampaikan ke adik-adik kelasnya nanti ya. Ya, alhamdulillah. Di sini saya absen dulu satu-satu. Kak Pepe, ada Kak Peda, Kak Rima, Kak Amanda, Kak Malif, lalu ada Kak Diva, Kak Fatin, lalu ada Kak Vivian, ada siapa lagi? Ada Kak Salma. Kita semuanya alhamdulillah terima kasih banyak waktunya. Semoga Allah memberikan keridhaan dan keberkahan untuk kalian semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya, dan ini pasti sangat-sangat bermanfaat buat adik-adik kalian. Kami Dewan Guru semuanya ya selalu mendoakan kalian, semoga kalian sukses. Kalau hanya sukses nanti jangan lupa dengan amal kalian. Tunggu juga undangan-undangan selanjutnya, entah itu undangan pernikahan atau undangan simpanan gitu ya. Wah. Ya, undangan wisuda. Undangan aja ya. Dan insyaallah ya wisuda sekalian nikah lah ya. Ya, jangan dulu. Jangan terlalu cepat bikin isu menjadi nenek ya. Iya, nanti kita punya cucu ya. Ya, oke. Alhamdulillah, ya waktu juga sudah harus kita karena kita harus lanjut lagi dengan medium yang lain. Buat teman-teman juga silakan melanjutkan aktivitasnya. Doakan selalu bersama kalian. Terima kasih Pak. Insyaallah selalu. Ya, salam juga dari Dewan Guru yang lain karena sudah sibuk mengisi rapot, dan salam juga untuk orang tua kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita kembali bertemu secara offline, kita bikin nanti temu kangen lagi ya, lebih komplit lagi orangnya ya, kayaknya seru banget gitu ya, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman ya, harus ya, biasanya KPP yang suka ngerencanain dan seringnya berjalan oke. Ya, selalu dia. Nah, kalau udah ngumpulin tuh pasti datang jalan ya. Oke. Baik, kita sudahi Miss Umi. Terima kasih Pak Muno, Pak Cipta. Ya. Saya sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Kita semuanya, Mistress, Bumi, teman-teman guru-guru yang lain. Maksudnya sudah mempercayakan saya dan teman-teman di sini bisa sharing bareng di sini. Ditunggu
meetingnya buat sekedar sharing, ngobrol bareng santai gini itu sangat lebih bermanfaat menurut saya. Kalau ngobrol ringan santai kayak gini lebih dapat Iya, lebih masuk. betul, lebih masuk ya, dan lebih ngena sih kalau menurut saya. Lebih ngena, benar. Iya, insya Allah. Ya, sekali lagi terima banyak. Titip salam buat guru-guru ya. Sama-sama, Adit. Sama salam buat keluarga di rumah. Kita tutup dulu ya. Kurang menaik Pak Mula, terima kasih atas kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Silakan bolehlah dari juga Assalamualaikum. Boleh, Miss. Waalaikumsalam. Ciao. Dadah.